Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 1921912114 dari kelas Pendidikan Jasmani 2F Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 submateri, yaitu tentang standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, selanjutnya masuk ke yang pertama, yaitu standar isi. Standar di sini dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Nah, standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Nah, standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Nah, selanjutnya ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah. Nah, tujuannya itu untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Adapun tujuan standar proses terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan. Terus yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam membantu keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mengarahkan proses belajar peserta didik. Selanjutnya, ada fungsi standar proses. Sama seperti tujuan standar proses, terbagi ke 3 fungsi. Yang pertama, yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan. Terus yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program belajar. Selanjutnya ada manfaat standar proses, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir ada standar penilaian. Nah, untuk standar penilaian di sini yaitu kriteria menurut lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil suatu belajar peserta didik. Adapun aspek-aspek penilaian terbagi ke 3 aspek. Yang pertama ada aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang terakhir ada aspek keterampilan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama ada sahih, yang kedua ada objektif, dan yang ketiga ada adil, yang keempat ada terpadu, yang kelima ada terbuka, yang keenam ada menyeluruh, yang ketujuh ada sistematis, dan yang terakhir ada akuntabel. Nah, prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.